Bab 231, Pemuda yang menggerutu. Anak muda, percaya diri itu bagus, tapi kamu bilang itu tidak berguna, dan aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tukang kebun tua berkata dengan senyum asam. Tidak, kamu selalu menggunakan pengalamanmu untuk membantuku menganalisis. Jika kamu adalah idol, apakah kamu setuju untuk turun? Tanya Jia Peng. Ini mungkin akan terjadi. Tukang kebun tua ragu-ragu dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menggunakan kondisi ini untuk bernegosiasi dengannya di aula itu hari ini. Jia Peng mengangguk, seolah dia sudah siap. Bagaimana kamu akan berbicara? Tanya tukang kebun tua itu dengan rasa ingin tahu. Sederhana, mari kita hitung berdasarkan penjualan 1 tahun. Jika penjualan saya tidak mencapai 100 juta setahun, maka saya bersedia mundur dari minimarket. Pada saat yang sama, saya tidak menginginkan keuntungan apapun, mereka milik keluarga itu. Jika melebihi 100 juta, maka akan dikenakan biaya sebesar 60% dari biaya saluran. Jika melebihi 300 juta, maka akan dikenakan biaya sesuai dengan 50% dari biaya saluran yang akan dikenakan. Jika Anda melebihi 500 juta, Anda akan dikenakan biaya sebesar 40% dari biaya saluran. Jika Anda melebihi 800 juta, Anda akan dikenakan biaya 30%. Akhirnya, jika melebihi 1 miliar, maka saya hanya dapat menagih saya 10% dari biaya saluran. Maka biaya saluran akan tetap dan tidak dapat diubah. Jia Peng tersenyum. Bagus itu. Masatoshi hampir setuju atas nama putranya. Tahukah Anda, meski itu Yokado Trading Co. Ltd adalah perusahaan dengan total modal hingga 40 miliar yen, penjualan tahunannya tahun lalu mencapai 2 miliar dolar AS. Dari segi pencapaian, hampir setara dengan hampir 300 miliar yen dalam penjualan tahunan. Tampaknya cukup tinggi. Ini tidak sebagus penjualan 1 miliar yen. Jia Peng. Tapi 3.100 juta yen ini setelah menghilangkan berbagai biaya, masih dalam keadaan merugi. Nyatanya, itu Yokado masih berutang pinjaman bank hampir 200 miliar yen. Karena belum lama ini, itu Yajun memimpin dan menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi American Southern Company, dan kemudian berganti nama menjadi perusahaan 711, yang sekarang menjadi rantai 7-11. Perusahaan ini memiliki 7.000 toko di Fusang dan lebih dari 30.000 toko di seluruh dunia. Rantai toko serba ada super. Namun uang tersebut bukan milik Rito Yokado sendiri, melainkan dipinjam dari bank oleh Masatoshi Edo. Lagi pula, itu adalah waktu paling gila di pasar saham Fuso dan ingin meminjamnya. Ratusan miliar yen bukanlah tugas yang sulit. Tapi sekarang pasar saham ambruk, banyak bank bangkrut, dan banyak kredit macet. Sekarang bank menagih setiap hari, memaksa itu untuk membayar kembali uangnya, jadi secara umum perusahaan masih menguntungkan, tetapi setelah melunasi hutang, perusahaan diregangkan. Jangan lihat keluarga itu yang sekarang tinggal di surga dan di bumi, tapi nyatanya ini hanya sebuah pertunjukan. Jika bisa, tukang kebun tua tidak sabar untuk membuka semua pelayan, dan berkumpul dengan beberapa dari mereka. Sehingga menghemat puluhan juta yen untuk biaya hidup setiap tahun. Jika produk Jia Peng benar-benar bisa dijual seharga 1 miliar yen setahun, meski hanya menarik 10%, akan ada keuntungan bersih 100 juta yen setahun. Ini adalah subsidi yang sangat besar untuk arus kas grup Rito Yokado. Lebih penting lagi, dengan nama minimarket 7-11, tidak ada produk yang hanya menjual 15 yen per buah, yang dapat mencapai penjualan tahunan melebihi 1 miliar yen. Jika ini benar-benar tercapai, pasti akan menyapu seluruh industri toko serba seperti badai. Toko serba ada 7-11 akan menerima berita yang tak terhitung jumlahnya dan pencarian panas tanpa terlihat, dan kemudian akan ada banyak orang yang mau bergabung dengan 7-11. Dan kemudian grup Rito Yokado dapat menerima uang waralaba dalam jumlah yang sangat besar, untuk sementara mengesampingkan krisis utang. Tetap stabil, bagaimana aku bisa marah pada anak kecil dalam beberapa kata. Masatoshi Edo menenangkan dirinya, lalu tersenyum, nak, aku sangat ingin tahu tentangmu. Di mana kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Dapatkah Anda menunjukkan kepada saya apa yang Anda jual? Baiklah, Jia Peng ragu-ragu.
lalu mengeluarkan sebungkus mie ELF dari sakunya, dan kemudian menyerahkannya kepada tukang kebun tua itu. Ini hanya mie instan. Dan itu adalah merek yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Penjualan mie instan Fuso hanya sekitar 30 miliar yen setahun. Bagaimana anak ini bisa memiliki kepercayaan diri untuk memonopoli 1 miliar yen? Tanda tanya. Tukang kebun tua itu menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah raksasa mie instan seperti Nissin Ramen, belum lagi 1 miliar yen per tahun, 10 miliar yen juga dapat dicapai, tetapi di depan Nissin Ramen, 7-11 adalah penyedia saluran tidak akan sulit sama sekali, karena Nissin Ramen banyak penggemar di Hart, 7-11 tidak bisa mendapatkannya, lalu pergi ke minimarket lain. Jadi convenience store seperti 7-11 hampir membutuhkan perusahaan besar seperti Nissin Ramen untuk mendistribusikan barangnya, jadi tidak perlu datang untuk bicara seperti Jia Yapeng. Hal yang paling kritis adalah pasar mie instan di Fusang saat ini sudah sangat jenuh, dan persaingannya juga sangat ketat. Sulit bagi merek seperti ELF untuk menonjol dari keramaian. Di mana keberaniannya mengatakan penjualan 10.100 juta yen. Tukang kebun tua itu tidak mengerti, jadi dia terus memeriksa kemasan di sisi ini. Hei, benda kecil di luar ini cukup imut. Jika kamu membuat boneka dan memberikannya pada Haruko, dia akan mati. Dengan senang hati tukang kebun tua melihat Pikachu di tas dan tidak tahan hidup dan tertawa. Pikachu ini sangat imut sehingga tukang kebun tua itu sedikit menyukai lelaki tua ini. Luar biasa, dengan maskot ini, saya khawatir saya bisa menjualnya seharga 100 juta yen. Ketika tukang kebun tua pulih dari makanannya, dia melihat maskot kecil bernama Pikachu, tukang kebun tua itu langsung berseru di dalam hatinya. Bajingan di lobi itu ini, dia hanya memiliki wanita buta di matanya. Dia tidak bisa melihat hal-hal lucu seperti itu. Dia berani meminta 75%. Tukang kebun tua tidak bisa tidak memperlakukan putranya di dalam hatinya. Teriak. Benar saja, Jaya masih tua dan pedas, dan tukang kebun tua dapat sepenuhnya melihat nilai Pikachu, tetapi lobi itu tidak dapat melihatnya. Apakah ini diproduksi oleh Huaxia? Tak lama kemudian, tukang kebun tua itu segera memperhatikan pertanyaan tentang tempat produksi. Ya, Jia Yapeng mengangguk, lalu bertanya dengan sedikit khawatir, apakah Tuan itu melobi peduli dengan lokasi produksi? Tidak, saya pikir Huaxia menghasilkan dengan sangat baik. Tukang kebun tua itu mengangguk. Bonus demografi Huaxia sangat cemburu, dan orang-orangnya juga sangat baik. Nama belakang pemiliknya juga pekerja keras. Ini adalah tempat yang bagus. Saya suka barang-barang di sana. Ya, tanda seru Jia Yapeng mendengar kata-kata tukang kebun tua itu, dan rasa sayangnya pada tukang kebun tua itu segera meningkat. Inilah yang dilihat Jia Yapeng, orang Fusang pertama yang menunjukkan kasih sayangnya pada Tiongkok. Hei, ini sebenarnya mie untuk dimakan. Ketika tukang kebun tua membaca instruksi pada tas kemasan dengan jelas, tukang kebun tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, Pak Tua, cobalah. Jia Yapeng tersenyum. Tukang kebun tua itu mengangguk tanpa merobek bungkusan itu, dan mulai mencubitnya langsung melalui bungkusan itu. Pada awalnya, tukang kebun tua tidak puas dengan cara makan ini, tetapi ketika tukang kebun tua menghancurkan seluruh adonan sekaligus, rasa sublimasi dari lubuk jiwa membuat tukang kebun tua itu hampir semuanya akan mengapung. Sungguh luar biasa, perasaan ini sangat bahagia. Tukang kebun tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, perasaan ini sungguh luar biasa. Dengan desain ini, bisa terjual setidaknya 200 juta yen setahun. Tukang kebun tua sekali lagi mengangkat penilaiannya tentang mie renyah di benaknya, dan kemudian tukang kebun tua itu merobek tas kemasannya dan menemukan bahwa di dalamnya selain kemasan bumbu, sebenarnya ada sebuah kartu. Apakah ini kartu karakter 3 kerajaan? Tukang kebun tua itu tidak terkejut pada awalnya. Lagi pula, Fusang tidak seperti Huaxia, dan belum pernah makan mie instan dengan kartu itu sebelumnya. Tapi Fusang sudah membuat mie renyah sejak 70 tahun yang lalu, jadi tukang kebun tua itu tidak menganggapnya aneh. Hanya ketika tukang kebun tua melihat karakter di dalamnya, dia tidak bisa menahan jatuh ke tanah dan menghela nafas lega. Bagus sekali, gambar ini sangat bagus. Siapa yang menggambar Cao Cao ini? Gambarnya sangat detail,
dan semangat kepahlawanannya ditampilkan begitu nyata. Ini benar-benar sebuah karya seni kartu biasa. Tukang kebun tua mau tidak mau berseru setelah melihat potret Cao Cao di kartu. Tukang kebun tua telah melihat banyak rutinitas dengan kartu di makanan, atau hanya dengan mainan kecil. Ini sangat umum di Fusang, tetapi kualitas gambar kartunya sangat tinggi. Tukang kebun tua itu pertama kali melihatnya. Dengan kartu ini, penjualan bisa meningkat 100 juta lagi. Hati tukang kebun tua sekali lagi meningkat. Rencananya, pada tahap pertama, kami akan merilis 20 kartu Three Kingdoms Heroes. Setelah itu, kami akan merilis kartu fase baru setiap 2 bulan atau lebih, dan akhirnya satu set kartu lengkap akan diterbitkan. Serangkaian ribuan kartu Jia Yapeng mengikuti. Selain itu, kami sudah memproduksi animasi pendukung dan sudah bernegosiasi dengan berbagai stasiun TV. Pada dasarnya, kami telah bernegosiasi. Itu harus ditayangkan di stasiun TV di mana-mana bulan depan. Iblis. Anak ini hanyalah iblis. Tukang kebun tua itu menatap Jia Yapeng dengan ngeri, seolah-olah dia melihat setan menatap dompet anak itu dan menghisap darah. 500 juta? 1 miliar? Ya Tuhan, sekarang saya tidak tahu berapa banyak penjualan yang bisa dibeli dari mie renyah ini. Tukang kebun tua memandang mie renyah di tangannya dan berpikir, hehe, kualitas tidur presiden itu bagus banget. Ini hampir jam 10 dan saya belum bangun. Sepertinya saya bukan orang yang populer. Jia Yapeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu bangkit. Orang tua, kamu istirahat di sini, aku, orang yang tidak disukai, harus pergi. Hei, jangan buru-buru pergi. Lengan tukang kebun tua itu tiba-tiba mencengkeram dengan sangat kuat. Dia meraih tangan Jia Yapeng dan tersenyum ramah dan berkata, Presiden, dia bermain-main dengan beberapa wanita tadi malam. Diperkirakan dia tidak bisa bangun sebelum jam 12. Dia juga paling benci orang lain yang mengganggunya. Kamu tunggu saja dengan sabar. Tunggu, jangan anak muda jadi tidak nyaman. Betulkah? Jia Yapeng menatap tukang kebun tua itu dengan curiga. Tukang kebun tua itu mengangguk dengan tulus, dan Jia Yapeng mengerang. Katakan, yah, saya bukannya tidak nyaman, saya sangat bangga dengan alam. Siapapun yang tidak memberi saya wajah, siapapun yang tidak memiliki wajah dengan saya, itu benar-benar membuatku cemas. Aku baru saja membeli perusahaan toko serba ada, dan itu masalah besar melakukannya sendiri, siapa takut siapa. Tukang kebun tua memandang pemuda yang menggerutu itu dengan sikap ragu. Bab 232, Amerika Serikat terlalu jauh, Cina terlalu dekat. Anak kecil, aku mendengar aksenmu agak aneh. Anda tidak memiliki aksen Kanto, atau aksen Kansai. Bahkan Hokkaido dan Ryukyu tidak sama. Dari mana kamu berasal? Setelah kembali, tukang kebun tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada tempat. Saya sama sekali bukan dari Fusang Anda, saya dari Cina. Jia Yapeng berkata dengan bangga. Huaxia. Ketika tukang kebun tua mendengar ini, dia berkata dengan kagum, di usia muda, saya berani sendirian pergi ke Fusang untuk terbisnis. Ini luar biasa. Anda dari BBE atau Hong Kong dari pelabuhan? Tidak, saya dari daratan. Jia Yapeng berkata lagi. Daratan. Tukang kebun tua itu benar-benar menarik napas. Sekarang Cina daratan terbuka sejauh ini. Sebenarnya sudah ada orang yang bisa datang ke Fusang untuk terbisnis. Apakah lingkungannya agak buruk? Tuan, dulunya adalah kalender lama. Daratan kini telah sepenuhnya menyelesaikan reformasi. Di masa depan, perusahaan kami di Cina akan tersebar ke seluruh dunia. Saya hanya seorang perintis dan keluar untuk menjelajahi jalan. Jia Yapeng tersenyum, tentu saja, saya juga menyambut Anda untuk datang ke Cina untuk urusan bisnis. Hanya jika Anda memiliki kontak. Ya, sangat bagus, tukang kebun tua mau tidak mau mengikuti. Tertawa. Tuan, saya sebenarnya agak aneh. Anda tampaknya sedikit berbeda dari orang Fusang lain yang Anda temui. Anda sangat ramah kepada kami orang Tionghoa. Saya belum pernah bertemu orang Fusang seperti Anda. Jia Yapeng juga berkata dengan emosi bahwa alasan mengapa dia banyak berbicara dengan tukang kebun tua itu adalah karena tukang kebun tua itu memberinya perasaan yang sangat baik, perasaan yang sangat ramah. Hehe, istriku sebenarnya dari Huaxia. Tepatnya, dia adalah seorang anak yang dibesarkan oleh Huaxia. Saat itu,
ayahnya melakukan kejahatan dan meninggal di Huaxia. Dia diadopsi, dan kemudian kembali ke Fusang dan menjadi istriku. Tukang kebun tua berkata dengan emosi. Sebenarnya saya hampir melakukan kesalahan, tapi untungnya, ketika saya dipanggil, perang sudah berakhir. Saya sangat berterima kasih kepada Huaxia karena telah membesarkan istri saya. Saya selalu sangat mencintai istri saya. Saya juga menyukai tanah Huaxia. Kami membuat banyak kesalahan bertahun-tahun yang lalu, dan berharap generasi mendatang tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Tidak. Jia Yapeng tertawa dan berkata, Fusang pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kesalahan yang sama. Mengapa? Tanya tukang kebun tua itu dengan rasa ingin tahu. Yah, jika aku mengatakan yang sebenarnya, itu mungkin sedikit tidak menyenangkan. Ayo kita bicara, tidak apa-apa. Karena kedepannya, hingga 20 tahun mendatang, Fusang tidak memenuhi syarat untuk melakukan kesalahan. Mereka hanya bisa berdoa agar Huaxia tidak membuat kesalahan yang telah mereka buat di masa lalu. Jia Yapeng berkata dengan ringan. Tukang kebun tua ini agak diam. Anak kecil, apa pendapatmu tentang masa depan Huaxia dan Fusang? Tanya tukang kebun tua itu dengan rasa ingin tahu. Masa depan tergantung terutama pada bagaimana Fusang membuat pilihan. Jia Yapeng merenung dan berkata, untuk Fusang, ada 3 strategi, atas, tengah, dan bawah. Paha Amerika Serikat telah menjadi kunci untuk mengunci Cina, sehingga Anda dapat menggunakan kekuatan Amerika Serikat untuk membuat diri Anda palsu. Tapi kunci kecil tidak bisa mengunci singa jantan. Saat singa benar-benar bangun, menurutmu gemboknya yang pecah duluan, atau yang menambahkan gemboknya, kata Jia Peng. Bagaimana dengan strategi tengah? Tukang kebun tua itu terdiam beberapa saat, lalu bertanya. Kebijakan Zong adalah melepaskan kebijakan menahan paha, tetap netral, dan melakukan bisnis dengan kedua negara pada saat yang bersamaan. Toh kekuatan Fusang masih sangat kuat. Jika Anda tidak jatuh ke sisi manapun, maka tidak ada pihak yang mau menyinggung. Dengan cara ini, Fusang akan dapat menetap, dan akan dianggap aman dan stabil. Jia Yapeng tertawa. Bagaimana dengan kebijakan terbaik? Kebijakan terbaik adalah mengganti Master. Jia Yapeng tertawa dan berkata, sebenarnya, saya sangat menghargai kebijakan memegang paha orang Fusang. Kebijakan memegang paha itu bagus dan enak. Sangat diperlukan. Namun yang terpenting untuk memegang paha adalah mengenali kaki mana yang lebih besar. Ketika Fusang dapat melihat masalahnya dengan jelas di masa depan, dan kemudian mengubah pahanya tepat waktu, itu secara alami akan menjadi kebijakan terbaik. Singkatnya, Amerika Serikat terlalu jauh, Cina terlalu dekat. Kamu anak kecil, di matamu, Cina pasti akan bangkit? Dia masih terlalu lemah sekarang. Tukang kebun tua berkata tidak setuju. Anak-anak akan selalu tumbuh dewasa, dan bunga akan selalu mekar. Ini adalah hukum alam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, dan tukang kebun tua itu berhenti berbicara sama sekali. Meskipun dia tidak percaya apa yang dikatakan Jia Yapeng, pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan Jia Yapeng mungkin adalah kenyataan di masa depan. Tidak mungkin, meskipun kenyataannya Amerika Serikat terlalu jauh, Cina terlalu dekat, dan Fusang terlalu kecil. Tuan, kamu seharusnya tidak menjadi tukang kebun. Pada saat ini, Jia Yapeng juga menemukan bahwa identitas tukang kebun tua ini agak salah. Jika tidak, seorang tukang kebun tidak mungkin terlibat dalam tren umum negara. Ketika kakek Masatoshi Edo ragu-ragu bagaimana menjelaskan identitasnya, Haruko Natsume bergegas keluar dari belakang dengan gembira, memeluk Masatoshi Edo, dan berkata, kakek, apa yang kamu lakukan? Di sini, saya mendengar bahwa Anda telah lama datang, dan saya masih menunggu ungu Anda. Haha. Ekspresi itu Masatoshi sedikit malu, dan wajah Jia Yapeng di seberang juga sedikit malu. Jia Yapeng, kenapa kamu di sini? Saat ini, Haruko Natsume menyadari bahwa Jia Yapeng juga ada di sana, berdiri dengan kaget, menatap Jia Yapeng, dan bertanya dengan panik. Yah, ayahmu datang kepadaku, apakah kamu lupa? Jia Yapeng berkata dengan malu. Ya, tapi ayahku sudah pergi ke Kansai. Dia pergi 2 jam yang lalu, bukankah kamu membiarkanmu kembali? Natsume Haruko berkata tanpa berpikir. Oh, ternyata begini. Ekspresi Jia Yapeng agak kaku,
tapi karena Ito Masatoshi dan Natsume Haruko sama-sama hadir, dia tidak terlalu marah, jadi dia hanya bisa membungkuk pada Ito Masatoshi, lalu berkata, "Tuan, karena putra Anda tidak ada di sini, saya akan pergi dulu, dan kita akan memiliki kesempatan untuk berbicara nanti." "Anak kecil, sudah kubilang sejak lama, tolong tetap tenang dan jangan kusut." Itu Yajun haha, dia tersenyum, lalu meraih tangan Jia Yapeng dan berkata, "Meskipun saya tidak terlalu menyukai rumah ini, para juru masak di sini sangat baik. Saya makan dengan orang tua hari ini di siang hari. Jangan khawatir, itu hanya dirak. Bajingan itu tidak akan membiarkanmu dirak. Saya akan membiarkan dia pergi dan membiarkan Haruko dari keluarga saya menjadi presiden, hahaha." Ito Yatoshi mengatakan ini, dan Jia Yapeng secara alami hanya bisa tersenyum, lalu mengikuti Ito Yatoshi ke dalam rumah dalam. Perlu disebutkan bahwa ketika Jia Yapeng hendak memasuki pintu, pengurus rumah berjalan dengan wajah kusut dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Ito Masatoshi, hanya untuk ditampar dan ditampar langsung oleh Ito Masatoshi. Ada tamparan di wajah, sebanding dengan ledakan bom atom. Kepala pelayan yang ditampar tidak hanya tidak berani marah, tetapi juga berlutut ketakutan. "Kamu beritahu bajingan di lobi itu, setelah kembali dari Kansai, dia akan tinggal di taman selama sehari semalam. Jika dia berani tinggal kurang dari 1 menit, dia tidak akan menjadi CEO." Yajun itu berteriak marah. Kepala pelayan ketakutan dan mengangguk berulang kali. Kemudian Masatoshi Ito membawa Jia Yapeng ke dalam rumah, menyebabkan Haruko Natsume terlihat bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Makanan di keluarga itu benar-benar enak, jauh lebih baik daripada semua makanan Jepang yang dimakan Jia Yapeng di kehidupan sebelumnya, dan Yajun Ito dan Jia Yapeng berbicara tentang makan malam dari makan siang, dan mereka tidak mau membiarkan Jia Yapeng bahkan saat itu gelap pulang, bersikeras membiarkan Jia Yapeng tinggal di rumah selama 1 malam. Saat makan malam, Ito lebih menerima surat dari pengurus rumah tangga. Dimanapun dia berani tinggal di Kansai, dia bergegas kembali ke mobil. Dia tidak pernah meninggalkan mobilnya hari ini. Kemudian Lobby Yajun diperintahkan oleh Elo untuk tetap berada di taman dan tidak diperbolehkan masuk. Jika Jia Yapeng dan Natsume Haruko tidak memohon satu sama lain, dia takut dia benar-benar harus tinggal di luar selama sehari semalam. Akhirnya, di depan Jia Yapeng, Ito Masatoshi memerintahkan Edo Hall untuk menandatangani dengan Jia Yapeng dengan senyum di wajahnya, sesuai dengan kesepakatan harga saluran bertahap Jia Yapeng. Tetapi ketika kedua belah pihak hendak menandatangani kontrak, Jia Yapeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan, bisakah kita menambahkan satu lagi?" "Yang mana?" Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau penjualannya bisa melebihi 5 miliar, bagaimana dengan 5% dari biaya saluran?" Mayu, Ito Masatoshi dan Edo Hall, ayah dan anak dibeli oleh Jia Yapeng, tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi pada akhirnya kondisi ini ditambahkan ke dalam kontrak. Namun, ini adalah klausul khusus. Hanya ketika mencapai RMB 5 miliar setiap tahun dapat dihitung dengan biaya saluran 5%, jika tidak tetap 10%. Bab 233, Carol mengajar anak-anak. "Ayo pergi, apa yang terjadi?" Setelah mengusir Jia Yapeng, Masajun Ito duduk di sofa dan melihat ke lobi Ito yang sedang berlutut di tanah, dan bertanya dengan dingin. "Aku hanya tidak berpikir barang itu benar-benar laku untuk harganya. Mie instan sudah cukup tersedia di toko kami. Tidak perlu lagi mie renyah yang belum disesuaikan. Jika bukan karena Honda datang kepada saya tidak akan meletakkannya di rak." Edo Hall berkata dengan tidak yakin. Bagas sandal di kaki kiri Ito Yajun terbang langsung ke muka Edo Hall, dan Edo Hall terlalu takut untuk bergerak. "Jika Anda benar-benar merasa mie renyah ini tidak memiliki masa depan, maka Anda tidak perlu melakukannya sebagai presiden. Jika tidak, ketika saya mati, Ito Yokado akan sepenuhnya dikalahkan oleh Anda. Daripada dengan care ini, lebih baik menyerahkannya kepada seseorang dengan nama keluarga asing untuk mengurusnya, sehingga Anda dapat menjalani hidup Anda di masa depan." Masato Ito memarahi dengan marah. "Katakan, kenapa kamu menolak mie renyah ini?" Ya, Edo Hall ketakutan, jadi dia dengan jujur berkata, "Terutama karena Honda tidak memberikan fuso sekarang."
perusahaan sedang bekerja, dan di belakangnya ada bos Huaxia, yaitu Jia Yapeng. Kami orang Fusang, bagaimana kami bisa membiarkan barang-barang Cina masuk ke pasar? Saya tidak ingin menjadi pendosa bangsa, jadi itu sebabnya. Bagus. Itu Masatoshi terbang dengan sandal lagi, dan sekali lagi secara akurat menghancurkan wajah putranya. 7-11 Anda awalnya adalah perusahaan AS, bagaimana bisa jatuh ke tangan Fuso kami? Jika kita tidak memasuki pasar AS sejak awal, apakah masih ada Fuso hari ini? Di lobi, pandanganmu terlalu kecil, dan hal-hal di kepalamu terlalu bodoh. Kami adalah kapitalis, bukan samurai yang hanya memanggil orang bodoh. Itu Masato berjalan tanpa alas kaki di atas karpet. Kamu ingat, kita hanya butuh manfaat. Hanya manfaat yang bisa membuat kita berkembang. Kami membawa keuntungan, itu teman kami kapitalis tidak punya ibu pertiwi. Tanda seru. Itu Masatoshi mengucapkan kata-kata yang memekakkan telinga, dan seluruh orang di lobi itu terus-menerus gemetar. Mulai hari ini, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan penjualan mie kering Jia Yapeng. Untuk produk masa depan, saya merasa dia akan membantu kami mengalahkan Lawson 7-11 dan menjadi minimarket nomor 1 di Fusang. Itu Masatoshi berkata dengan tongkat. Kalahkan Lawson. Ini tidak mungkin. Edo Hall menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Untuk mengalahkan Lawson, Edo Hall ingin melakukan hal seperti ini dalam mimpinya, tetapi terlalu sulit. Karena pada tahun 1992, penjualan dan jumlah toko Lawson lebih dari 2 kali lipat dari toko serba ada 7-11. Ini hanyalah tujuan yang mustahil. Nyatanya, bahkan di tahun 2020, Lawson akan tetap menjadi minimarket nomor 1 di Fusang, dan 7-11 akan selalu menjadi yang kedua dalam 10.000 tahun. Bukannya produk ini bisa mengalahkan Lawson, tapi pemuda di balik produk ini. Kemitraan kita dengannya adalah hal yang paling penting. Senyum muncul di sudut mulut itu. Apakah kamu lupa, apa kemampuan terkuat ayahmu? Matamu. Lobi itu berbisik, kamu tidak pernah merindukan siapapun. Ya, saat perang dimulai, alasan kenapa aku lari ke gunung dengan resiko keluargaku tertangkap adalah karena aku tahu Fuso akan kalah. Alasan mengapa saya menginvestasikan semua kekayaan saya di Matsushita Shinosuke adalah karena saya tahu dia ditakdirkan dia akan menjadi dewa manajemen Fuso, dan saya benci kamu brengsek, karena cepat atau lambat kamu akan menghapus semua bisnis keluarga yang telah saya kerjakan dengan sangat keras menyimpan. Itu Yatoshi berkata dengan marah, dan ekspresi di lobi itu jelek. Aku tidak yakin lagi. Ayah, kamu baru saja bertemu dengan Jia Yapeng itu, apakah kamu begitu yakin? Itu Masatoshi bertanya tidak yakin. Disinilah aku paling membencimu. Anda hanya akan melihat hal-hal di permukaan, tetapi Anda tidak ingin mengenal orang ini dan hal ini secara mendalam. Masato itu mendengus dingin. Dan kemudian berkata di belakangnya, Kuroki, bacakan hasil penyelidikanmu padanya. Hai, seseorang yang tidak memiliki rasa keberadaan, jika bukan karena itu Masatoshi membaca namanya, dia tidak akan diperhatikan. Seorang paruh baya yang mengenakan jas hitam menjawab, Jia Yapeng, penduduk asli Tionghoa, lahir pada tahun 1970, masuk Universitas Huaxiat Tsinghua pada tahun 1989. Kurang dari setahun setelah mendaftar, dia putus sekolah karena kematian orang tuanya secara tidak sengaja. Grup Dakian memiliki pabrik makanan Dakian, pabrik percetakan Dakian, pabrik alat pendidikan Dakian, perusahaan produksi animasi Dinasti. Saat ini, produk utamanya adalah MLF dan kendaraan roda 4 Dakian serta 2 animasi. Itu telah sepenuhnya mengalahkan Tian di Tiongkok. Dia telah memperoleh lisensi paten penggerak 4 roda Global Tamiya, dan perkiraan asetnya saat ini lebih dari 3 miliar yen. Dia sebenarnya sudah memiliki modal 3 miliar yen. Edo Hall mengeluarkan dilema. Dengan percaya diri berseru, nah, ini karena itu Masatoshi tidak dapat menyelidiki aset Jia Yapeng di pasar saham dan halaman rumah di ibu kota kekaisaran, jika tidak mereka akan tahu bahwa total aset Jia Yapeng telah mendekati 10 miliar yen. Ya, inilah keajaiban yang diciptakan Jia Yapeng hanya dalam waktu 2 tahun sejak dia istirahat dari sekolah pada usia 90 hingga saat ini. Apa yang Anda lakukan saat berusia 22 tahun?
Intip istrimu sedang mandi itu, Yajun berkata dingin. Edo Hal hanya bisa menunjukkan ekspresi canggung. Saya mengobrol dengan Jia Yapeng selama sehari kemarin. Meskipun dia terus menutupi ketika berbicara, saya dapat merasakan bahwa visinya sangat luas dan dia tampaknya telah melihat dunia dalam 30 tahun ke depan. Perkembangan dan perubahan, ini adalah penyihir bisnis langka dalam satu abad. Kita harus memanfaatkan orang ini dengan baik, dia akan memberi kita masa depan yang sama sekali berbeda untuk keluarga itu. Kata itu Masatoshi dengan pasti. Ya, meski Edo Hall mengatakannya di mulutnya, dia masih kesal di hatinya. Dia merasa bahwa dia harus muak dengan Jia Yapeng. Jadi, itu melihat putrinya diam-diam menonton drama di sebelahnya, dan setelah mengalihkan pandangannya, dia berkata, "Ayah, Jia Yapeng ini mungkin memang jenius bisnis, tapi karakternya bajingan. Dia bahkan ingin Haruko menungganginya sebagai kuda. Apa katamu?" Kali ini wajah Masatoshi terdistorsi. "Ayah, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Ini hanya taruhan. Selain itu, dia telah melepaskan syarat ini." Natsume Haruko di samping tidak menyangka ayahnya akan mengatakan hal seperti itu, wajahnya putih, dan dengan cepat menjelaskan. Apa yang sedang terjadi? Itu Masatoshi ingin menendang sandalnya, tetapi ternyata kakinya hilang, jadi dia hanya bisa menusuk laras tongkat. Kakek yang luar biasa, begitulah keadaannya. Natsume Haruko tidak berdaya, dan hanya bisa menceritakan kisah antara dia dan Jia Yapeng. Jadi ada hal seperti itu. Setelah mendengarkan narasi Haruko Natsume, wajah Masatoshi terlihat bagus, tetapi lebih itu merasa bahwa ayahnya pasti masih dalam keadaan marah, dan dia tidak akan pernah lagi memaksakan diri untuk bekerja sama dengan Jia Yapeng. Setidaknya aku tidak akan pernah menyukai bajingan itu. Jia Yapeng lagi. "Haruko, kamu sudah berumur 20 tahun ini." Tiba-tiba, Masatoshi bertanya, dan Natsume Haruko mengangguk dengan tatapan kosong. "Yo Barat." Masatoshi menunjukkan senyuman, "Kamu dan Jia Yapeng memiliki banyak kontak, tetapi kamu harus menjaga intinya, dan tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk menjadi teman." Baik Edo Hall dan Natsume Haruko sama-sama terkejut. Masato mendengus dingin dan berhenti bicara. Bab 234, Kunci Kaisar Luban. "Bos kami Jia sangat sibuk. Baru setelah keluar dari rumah Edo, Jia Yapeng harus buru-buru ke kantor redaksi Weekly Shonen Jump, dan bersama dengan Takahashi Kazuka, dan editornya yang bertugas untuk membahas serialisasi Raja Game tersebut. Di sisi lain, untuk Jia Yapeng yang tiba-tiba ini, Toshiyama Takahashi, salah satu editor yang bertanggung jawab atas Weekly Shonen Jump, juga tercengang. Sepatu anak-anak yang kemudian menjadi pemimpin redaksi majalah dan saat ini menjadi editor penanggung jawab Takahashi Kazunozumi tiba-tiba mendapat kabar dari Takahashi Kazunozumi yang sudah beberapa bulan tidak menghubunginya, mengatakan bahwa dia telah menggambar sampel baru. "Saya harap saya bisa menunjukkan Takahashi Toshihatsu." Omong-omong, Takahashi dan Nozomi tidak memiliki hubungan darah dengan Takahashi Toshiyama, mereka hanya bermarga yang sama. Tentu saja, Takahashi tidak punya pendapat tentang ini. Lagi pula, salah satu tugas terpentingnya adalah meninjau manuskrip untuk seniman manga yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dia menemukan manuskrip berkualitas baik, dia bisa melangkah lebih jauh. Apa yang harus dikembangkan, dan akhirnya bahkan naik serial dan sejenisnya. Namun kalimat Takahashi selanjutnya membingungkan Takahashi Toshiyama, mengatakan bahwa bosnya akan menemaninya untuk berpartisipasi dalam peninjauan, yang membuat Takahashi Toshiyama bingung. Dia mendengar tentang berita bahwa Takahashi dan Nozomi telah bekerja di sebuah perusahaan game karena hidupnya tidak diselesaikan, tetapi mengapa dia membawa bos perusahaan game itu? Mungkinkah bos menyukai komik yang mana? Hak cipta? Ingin diadaptasi menjadi sebuah game, jadi saya sengaja dijemput. Faktanya, tebakan Takahashi sebagian benar, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka sama sekali tidak berniat membeli hak cipta. Takahashi Sensei, lama tidak bertemu. Melihat Takahashi Kazuzuki yang muncul di pintu masuk departemen editorial, Takahashi Toshimasa menyapa sambil tersenyum. "TN. Takahashi, aku membuatmu repot." Takahashi dan Xi juga membungkuk, lalu membawa Jia Yapeng ke sebelahnya dan memperkenalkan, "Tuan Gao Kiao,
Ini bos saya, Jia Yapeng dari Laozi Cina, Pak Jia Jun, ini editor saya yang bertanggung jawab. Contoh Shimasa Takahashi dan Nozomi memperkenalkan satu persatu, dan keduanya berjabat tangan dengan ramah. Hanya saja Toshihashi Takahashi lebih bingung lagi. Awalnya dia mengira bos yang dibawa Takahashi dan Xi adalah bos dari perusahaan gamenya, tetapi dia tidak menyangka akan membawa seorang pria Hawaksya. Apa triknya? Meskipun Takahashi Toshimasa tampak tercengang, dia mengundang kedua orang itu ke ruang tunggu dengan sangat ramah. Padahal, yang disebut lounge hanyalah beberapa baris meja kecil di dinding ruang redaksi. Mereka bekerja di ruang yang sama dengan semua editor lainnya. Saya tidak tahu bahwa Weekly Shonen Jump terlalu buruk. Aku masih terlalu pelit. Tuan, kali ini contoh draft saya, silakan lihat. Takahashi Kazuo pertama kali menggambar dirinya sendiri dengan sedikit gugup selama seminggu, dan memberikan total 3 draft sampel kepada Takahashi Toshimasa. Dalam 3 hari ini, Takahashi dan Nozomi benar-benar menjalani kehidupan mereka. Mereka hanya tidur rata-rata 3 jam sehari, dan baru setelah itu komiknya keluar. Takahashi mengambil alih manga dan mulai membacanya dengan cermat. Bab pertama, Luban Suo Seng Kaisar. Tanpa sadar Takahashi Tosaka membaca nama lukisan pertama. Nama ini tidak buruk. Cukup menarik bagi pembaca dan membuat orang penasaran. Apa kunci Kaisar Luban? Ngomong-ngomong, awalnya dalam naskah Jia Yapeng, ini disebut blok bangunan para dewa, tetapi karena Takahashi dan Xi merasa bahwa karena latar belakangnya adalah latar belakang Cina, tidak tepat untuk menyebut blok bangunan para dewa, jadi 2 orang membicarakannya. Setelah beberapa lama, akhirnya diputuskan untuk mengganti namanya menjadi kunci Kaisar Luban. Pada saat yang sama, 7 artefak di masa depan juga akan berganti nama menjadi seri Kaisar. Takahashi Toshiyama mengangguk, lalu terus melihatnya. Apakah game ini bernama Muto Seng protagonis? Mengapa gaya rambutnya begitu aneh? Melihat halaman pertama, seorang anak laki-laki bernama Game Muto muncul di tempat kejadian. Takahashi bergumam di dalam hatinya, tapi tidak terlalu jijik, tapi mengira ini desain yang cukup bagus. Gaya rambut ini pasti bisa membuat semua pembaca bersinar. Entah itu baik atau buruk, selama bisa diingat oleh pembaca, itu adalah desain yang berharga. Protagonis yang lemah? Ketika Takahashi melihat permainan Muto sebagai protagonis, dia bertubuh pendek, berkarakter lemah, dan memiliki sedikit rasa rendah diri, tetapi pada saat yang sama dia adalah orang tua yang baik. Toshimasa Takahashi hanya bisa mengerutkan kening. Protagonis seperti itu tidak jarang. Nyatanya, banyak protagonis komik yang dirancang seperti ini, karena ini dapat memberikan lingkungan pertumbuhan yang sangat baik kepada protagonis, sehingga protagonis dapat tumbuh perlahan dan berubah dari yang lemah. Banyak hal yang bisa digambarkan dalam plot kuat, dari lemah menjadi kuat, dan seterusnya. Namun, protagonis seperti itu juga memiliki kelemahan yang fatal. Ini sangat tidak populer di kalangan pembaca pada tahap awal. Banyak pembaca bahkan tidak menyukai protagonis seperti itu. Akibatnya, protagonis dari sebuah komik belum benar-benar berkembang, dan seluruh komiknya akan terjual. Miskin, tanggapan pembaca sangat buruk sehingga terputus. Desain protagonis semacam ini mungkin sebuah kesalahan. Takahashi Tosaka menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke bawah, dan kemudian dia melihat judul kalimat ini, Kaisar Luban Suwo. Dikatakan bahwa itu adalah kunci, tetapi sebenarnya itu adalah berbagai blok bangunan di dalam kotak, dan kemudian narasi mulai memperkenalkannya, mengatakan bahwa ini adalah blok bangunan ajaib yang diperoleh Muto Game dari rak yang dimiliki kakek di segeluntuk waktu yang lama. Kunci Kaisar Luban ini diperoleh dari sebuah desa di provinsi Xishan ketika kakeknya melakukan perjalanan ke Tiongkok sejak lama. Kakeknya sangat tertarik dengan arkeologi. Dia mendengar bahwa prajurit dan kuda terakota dari makam Qin Shi Huang telah ditemukan, jadi dia ingin mengunjungi di dekatnya untuk melihat wajah sebenarnya dari prajurit dan kuda terakota yang legendaris. Tapi itu tertutup rapat oleh ZF. Kakek dari Muto Game hanya bisa melakukan perjalanan beberapa kali di desa-desa terluar, dan kemudian membeli sekotak kunci Luban ini dari salah satu desa. Dikatakan bahwa ini adalah bocah pada hari prajurit dan kuda terakota ditemukan,
Kotak yang ditemukan di dekat lubang prajurit dan kuda terakota dikatakan sebagai mainan Kaisar Qin Shi Huang. Jadi kakek membeli sekotak kunci luban ini dengan harga tinggi, dan kemudian membawanya kembali ke Fusang. Namun, kakek sendiri tidak dapat menyatukan kunci luban yang benar-benar rusak. Belakangan, dia hanya bisa menyerah sepenuhnya, menaruhnya di gudang, dan kemudian ditemukan oleh Muto Game. Jadi Muto Game memutuskan untuk mengembalikan kunci luban sendiri, tetapi ketika dia memasang kunci luban di kelas, ditemukan oleh dua teman sekelas yang suka membuli. Kedua pria itu mengambil permainan dari Mutoh. Meskipun Lu Bansuo akhirnya diminta untuk kembali oleh teman sekelas Xinzi yang cantik di kelas, salah satu bagian terpenting direnggut oleh teman sekelas bernama Cheng Ouchi dan dibuang ke air. Ngomong-ngomong, selama periode ini, Kyoko dengan cerdik membuka pakaian dalamnya dan menjual sejumlah uang. Belakangan, teman sekelas sekolah yang tinggi dan tinggi datang untuk melindungi Muto Game atas nama, tetapi sebenarnya mereka ingin mengambil kesempatan untuk memeras Muto Game 200.000 yen. Jika Muto Game tidak memberikannya, dia menampar Muto Game. Makan. Namun, ini juga membuat hati nurani kota menemukan bahwa bagian yang dibuang sendiri diambil dari air dan dikembalikan ke Muto Game. Game Muto akhirnya memulihkan seluruh kunci Kaisar Luban, dan kemudian seluruh kunci Luban itu meledak menjadi cahaya, dan sepenuhnya menyelimuti Game Muto. Saat cahaya menghilang, Muto Game tampak menjadi orang yang berbeda, tidak lagi pengecut dan penakut, tetapi penuh percaya diri dan mendominasi. Dia menemukan teman sekelasnya yang memeras dirinya sendiri dan menusuk uang kertas itu dengan ujung pisau. Permainan mengalahkan teman sekelas ini, dan pada saat mengalahkan lawan, dahi Muto tampak menyala dengan mata ketiga, menelan jiwa lawan, dan membuat lawan jatuh ke dalam ilusi uang. Dia melepaskan diri dan menjadi orang gila. Luar biasa. Setelah membaca episode pertama, Takahashi tidak bisa menahan nafas. Dia awalnya berpikir bahwa protagonis lemah yang dirancang oleh Takahashi dan Nozomi akan menjadi kegagalan komik ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Takahashi dan Nozomi hanya ingin menjadi poin keren yang mirip dengan kontras, sehingga kepala bodoh itu hanya omong kosong. Protagonis menjadi sangat mendominasi dalam kepemilikan terakhir, membentuk kontras yang hebat, membuat pembaca merasa dirugikan dan ditampar di bab pertama. Dua suasana hati yang sangat berbeda ini, desain plot itu hebat. Yang lainnya adalah setting Emperor Luban Lok yang juga penuh misteri. Orang-orang tidak sabar untuk melihat bab 2. Jika Anda ingin mengetahui apa itu kunci Kaisar Luban, seperti Takahashi Toshihashi, saya tidak sabar. Baka bab 2. Sayangnya, di chapter kedua dan ketiga, identitas sebenarnya dari jiwa dingin tidak pernah muncul, dan protagonis yang dirasuki selalu dirahasiakan, tidak tahu bahwa dia telah dibawa pergi. Jiwa dirasuki. Tampaknya tidak mungkin untuk mengungkapkan wajah sebenarnya dari jiwa ini dalam waktu singkat. Pembaca hanya bisa menantikan plot lanjutannya. Bagus. Ini setara dengan memiliki dua protagonis, satu adalah permainan karakter pengecut, yang lainnya adalah permainan gelap dengan karakter penyendiri, dingin dan misterius, pengaturan yang sangat bagus. Takahashi Toshimasa lagi mengangguk, meninggalkan pembaca dengan ketegangan. Ini adalah poin terpenting bahwa sebuah manga dapat menarik pembaca untuk terus membaca. Hanya saja, saat Takahashi melihat episode ketiganya, ia tiba-tiba tertarik dengan elemen lain di dalamnya. Nyatanya, ucapan tersebut pada dasarnya adalah sebuah rutinitas, yaitu muncul orang jahat dengan kepribadian buruk, lalu menggertak Watch Game menderita, dan akhirnya Dark Game keluar untuk membalas dendam Watch Game dan membiarkan para pembaca melihatnya. Itu keren. Hanya saja tidak seperti komik lainnya, cara kedua belah pihak saling berhadapan bukanlah pertarungan dengan satu pukulan dan satu pukulan, melainkan melalui permainan yang berbeda. Misalnya, permainan di bab pertama adalah menusuk uang kertas, meletakkan setumpuk uang kertas di punggung tangan Anda, lalu Anda menusuk saya. Berapa banyak lapisan uang kertas yang dilewati ujung pisau, maka uang kertas ini milik dia, dan terakhir menghitung jumlah uang kertas yang diperoleh kedua belah pihak, dan yang paling banyak yang menang. Masalah paling kritis dari permainan ini adalah setelah Anda menusuk sampai akhir dan hanya tersisa beberapa uang kertas, Anda dapat menusuk ujung pisau ke punggung tangan Anda dengan sedikit kekuatan.
Ini untuk orang-orang. Tes mentalitas dan kontrol kekuatan. Begitu Anda kehilangan kendali atas mentalitas Anda dan Anda tidak berani menusuknya lagi, Anda akan kalah. Episode kedua juga merupakan permainan lempar dadu lainnya. Untuk dua game ini, Toshimasa Takahashi tidak terlalu peduli. Kedua game ini sebenarnya tidak terlalu menarik, hanya untuk dimenangkan oleh protagonis. Alatnya tidak lebih. Tetapi ketika Takahashi melihat permainan di bab 3, protagonis memanggil hantu monster dari sebuah kartu, dan kemudian menggunakan monster itu untuk bertarung, Takahashi tiba-tiba mengalami semacam mati lemas merasa. Bab 235, Pria yang Menantang Martabat Editor. Ini manga yang bagus, Chuon Takahashi, sepertinya saya tidak salah membaca Anda. Kamu memang seniman manga yang sangat berbakat. Takahashi menarik napas dalam-dalam, dan berseru dengan tulus, manga tetap bersama saya, dan saya akan merekomendasikannya kepada Anda. Bisakah manga ini diserialkan? Takahashi Kazuka banyak bertanya. Aku tidak bisa menjamin ini. Takahashi menggelengkan kepalanya. Ini membutuhkan pertemuan serialisasi, dan semua editor dan pemimpin redaksi dapat membuat keputusan setelah meninjaunya. Namun, kecil kemungkinannya saya ingin membuat cerita bersambung baru-baru ini. Kami harus menunggu sebentar, karena sekarang ada 18 komik berseri di majalah kami, yang sudah mencapai batas atas komik berseri yang bisa ditampung majalah kami. Kecuali salah satu komik diputuskan untuk dipotong, tidak akan dalam waktu singkat. Akan ada serial baru. Tapi jangan kecewa Bu Guru, mungkin salah satu komiknya akan dipotong setengahnya paling cepat bulan depan. Kemudian kami akan dapat mengadakan pertemuan berantai untuk membahas masalah Anda. Itu manga. Kata-kata Takahashi Toshimasa membuat ekspresi Takahashi Kazuzuki menjadi sangat rumit. Saat ini, Takahashi dan Nozomi tampaknya hanya mengharapkan beberapa manga lama dipotong menjadi dua, tetapi ini bukanlah nasib Takahashi dan Nozomi sendiri sebelumnya. Bukankah kedua komiknya sendiri dipotong dengan cara yang sama oleh majalah? Lalu melepaskan kesempatan untuk komik baru. Ini adalah dunia Weekly Boys Jump. Tidak ada jejak kebajikan dan kasih sayang manusia sama sekali. Semuanya berbicara sesuai dengan hasil, dan mereka yang tidak berkinerja baik akan dipotong di tengah, sama sekali tanpa ragu sedikit pun. Ini mungkin alasan mengapa Weekly Shonen Jump bisa berdiri di puncak majalah manga. Tetapi pada saat ini, seorang pria mencoba menantang aturan ini. 1 bulan tidak akan berhasil. Saya berharap dapat membuat serial Game King kami paling lambat di edisi berikutnya. Suara Takahashi Toshimasa baru saja jatuh, dan pemuda di sebelah Takahashi Kazuzaki berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. TN. Jia Takahashi memandang Jia Yapeng dengan heran, lalu berkata, kamu mungkin tidak tahu peraturan majalah kami. Seri komik apapun dikelola oleh serangkaian prosedur. Serangkaian prosedur ini akan memakan waktu paling cepat lebih dari sebulan. Anda, editor Takahashi tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya mengerti aturan majalah Anda. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memperkenalkannya kepada saya lagi, tetapi pada saat yang sama, saya akan memberitahu Anda. Di majalah edisi berikutnya, pasti ada serialisasi Yu-Gi-Oh! TN. Jia, kamu masih belum mengerti aturan majalah kami. Majalah kita. Toshihisa Takahashi tiba-tiba merasa sangat lelah. Bagaimana saya bertemu 2B di sini? Mari kita bicarakan, seberapa banyak yang kamu inginkan. Sebelum kata-kata Takahashi selesai, Jia Yapeng memblokirnya kembali. Takahashi Toshiyama tercengang sesaat. Ini pertama kalinya Takahashi Toshiyama melihat pria seperti itu. TN. Jia, kemarahan Takahashi benar-benar baik. Dia terus dengan sabar menjelaskan, ini tidak ada hubungannya dengan uang. Komik. 1 juta yen. Jia Yapeng berkata dengan ringan. Haha. Takahashi Tosaka tersenyum, Jia Yapeng ini menarik sekali, hanya 1 juta yen, dia ingin membeli kualifikasi untuk serialisasi. Sekarang adalah waktu terpanas untuk membeli Weekly Shonen Jump. Penjualan tahunan setiap terbitan telah melampaui 5,8 juta eksemplar. Yaitu betul. Volume penjualan tahap pertama adalah 5,8 juta kopi. Dihitung dengan harga 120 yen per eksemplar, saat ini penjualan tahap pertama bisa mencapai pendapatan hampir 700 juta yen.
Legenda komik Fuso yang tak terkalahkan, pria ini sebenarnya ingin membeli posisi serial Weekly Shonen Jump hanya dengan 1 juta yen. Ini hanyalah sebuah lelucon. TN. Jiapeng Takahashi berdiri, dia tidak lagi mau membicarakannya. Saya pikir Anda mungkin telah salah memahami majalah kami. Saya pikir Anda perlu mengembangkan kesabaran. Dan Tuan Takahashi, saya pribadi sangat menyukai pekerjaan Anda. Jika tidak ada masalah dengan hak cipta, Anda dipersilakan untuk terus menghubungi saya, tetapi saya harap ini dalam kapasitas pribadi Anda. Bagaimana dengan 10 juta yen? Soshi Takahashi, yang berdiri, gemetar, lalu menatap Jia Yapeng dengan tak percaya. Apa yang baru saja orang ini katakan? 10 juta yen, ini harga yang sangat bagus, kan Jia Yapeng tersenyum. Sejauh yang saya tahu, meskipun penjualan Weekly Shonen Jump memang telah mencapai angka yang sangat buruk yaitu 700 juta yen per edisi, untuk dapat menghasilkan keuntungan kecil tetapi penjualan lebih cepat, semua anak dapat membeli milik Anda. Magazine, jadi harga Weekly Shonen Jump sebenarnya adalah harga yang merugi. Harga setiap majalah dari pabrik percetakan setinggi 60 yen per eksemplar, ditambah gaji dan biaya manuskrip yang dibayarkan kepada editor dan kartunis, biaya sebenarnya setara dengan 100 yen per eksemplar. Selain itu, Anda harus mengirimkan majalah ini ke berbagai tempat di Fuso, dan di semua outlet pemasaran dan toko, biaya transportasi untuk setiap majalah mencapai 10 yen. Ngomong-ngomong, agar semua penjual untung, harga grosir sebenarnya 100 yen per eksemplar, jadi sebenarnya setiap kali Anda menjual majalah, Anda harus kehilangan biaya 10 yen. Semakin banyak Anda menjual, semakin banyak Anda kehilangan. Anda dapat menjual 5,8 juta majalah per edisi, yang setara dengan kerugian 58 juta yen dalam biaya per edisi. Semua penghasilan Anda sebenarnya bergantung pada ada buku komik, berbagai komik di sekitar, dan lisensi komersial untuk menghasilkan keuntungan, tetapi uang nyata yang dihasilkan dalam 1 tahun tidak banyak. Saya ingat laporan keuangan Swaisha tahun lalu menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki pangsa pasar pertama, total keuntungan dalam 1 tahun hanya 560 juta yen. Takahashi, biaya serealisasi 10 juta yen sebenarnya tidak murah. Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Tampaknya penyelidikan Chuan Jia sudah sangat memadai. Takahashi menatap Jia Yapeng, lalu berkata dengan ringan, tapi Chuan Jia, jangan remehkan saya sebagai editor. Lompat sebagai martabat manga anak laki-laki, 10 juta yen Anda mungkin banyak, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membeli martabat kami. Yah, aku yakin Takahashi mengedit harga dirimu. Jia Yapeng mengangguk. Karena kita berdua tidak setuju, tolong undang editor Takahashi untuk memperkenalkan saya untuk berbicara dengan pemimpin redaksi Anda. Anda tidak ingin menyalahgunakan hak pribadi Anda. Anda bahkan tidak berani merekomendasikan saya kepada pemimpin redaksi Anda. Hah? Kenapa kamu berani? Saya yakin pemimpin redaksi, seperti saya, tidak akan mengkhianati martabat kita sebagai editor. Takahashi berkata dengan percaya diri, lalu membawa Jia Yapeng dan Yei Kazuhiro Takahashi, dengan wajah bingung, memasuki kantor pemimpin redaksi. Saat ini, pemimpin redaksi Weekly Shonen Jump adalah Goto Hiroki. Dia terkejut melihat Jia Yapeng dan Takahashi Kazuki yang dipimpin oleh Takahashi Toshimasa. Pemimpin redaksi, ini situasinya. Takahashi memperkenalkan niat Jia Yapeng kepada Goto Hiroki, dan kemudian wajah Goto Hiroki menunjukkan kemarahan yang jelas. Editor Takahashi, orang seperti ini seharusnya tidak dibawa ke kantorku dan mengusirnya. Ekspresi Goto Hiroki tidak mengecewakan Takahashi Toshiyama, dia meraung marah dao, sikapnya bahkan lebih pemarah dari Takahashi Toshihatsu. Yah, biarkan aku menaikkan harganya, 20 juta yen, dan itu masih tunai, dan kamu bisa mendapatkan akunnya setelah menandatangani kontrak. Jia Yapeng tidak diusir, tapi hanya bersandar di dinding dengan tenang. Melihat dua editor yang terkejut ini, 20 juta yen tunai, hanya untuk membeli hak serial sebuah komik, apakah orang ini gila? Goto Hiroshi dan Takahashi Toshihang menatap Jia Yapeng dengan kaget. Namun pada akhirnya, Jia Yapeng ditendang oleh mereka. Saya harus mengatakan bahwa editor masih memiliki harga diri. TN. Jia, kamu terlalu sombong,
Jadi aku khawatir kita berdua tidak bisa lagi bertahan di industri komik setelah keluar dari majalah. Takahashi dan Xi hampir menangis. Dia merasa seperti dia telah benar-benar masuk daftar hitam oleh majalah tersebut, dan tidak mungkin baginya untuk menerbitkan komik di Weekly Shonen Jump dalam hidupnya. Mungkin namanya akan menjadi bau di seluruh lingkaran komik. Tidak apa-apa, sastrawan, mereka selalu sedikit sakit, tetapi sastrawan umumnya tidak bisa menjadi tuan rumah. Jia Yapeng tidak peduli, dan berkata kepada Chuang yang mengemudi, kirim saya ke markas Suisha, saya tentu saja, saya masih suka berurusan dengan pedagang.